Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra PSA di seluruh Indonesia? Kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Budidaya bersama tim Trigisi Army. Saat ini saya sedang bersama Mas Engki Sasongko Pratama dari tim Trigisi Army. Oke. Mas Engki Sasongko Pratama ini adalah teknisi kami yang bertugas di Labuan 10 Bangkalan Madura yang baru saja menyelesaikan siklusnya di tanggal 16 Desember kemarin dengan size terakhir di 5152 dan di dua peta yang lain, di tiga peta ya, dua peta. Di dua peta itu di size 6162. Kenapa harus dipanen di dosis segitu dengan size segitu? Kita akan coba ulik dan mungkin juga akan digambarkan bagaimana sih dinamika budidaya dijalani selama di Labuan 10 Bangkalan Madura. Oke, Mas Engki. Iya. Kemarin kita mulai di sana sejak tanggal 9 Agustus ya. 9 Agustus, ya. 9 Agustus 2021. 2021. Sekedar diketahui, Mas Engki ini sebelumnya pernah kita tempatkan di Cilacap. Bidara Payung Kulon, tepatnya di tambak milik Lautan Mas Jaya. Di sana finish tim kami di sana berlima kalau nggak salah ya. Berlima, Mas. Berlima mengawal 49 peta. 49 peta. 49 peta dan mengalami AHPND dan sebagainya. Tapi alhamdulillah finish dengan size kepala 2, kepala 3 secara total. Ya, alhamdulillah. Secara keseluruhan. Dan berhasil waktu itu dapat bonus berapa? 90 juta ya? 90 juta. Oke. Oke. Itu gambaran kemarin. Jadi sementara hari ini kita ingin tahu nih, kemarin budidaya dilakukan di Labuan 10 Bangkalan Madura. Di sana mengawal luas kolam berapa sih totalnya? 1 hektar, Mas. 1 hektar pas ya, pas. 1 hektar. Ya. Kemudian dengan hasil tonase totalnya berapa kemarin? Hampir 34 ton. Oh, 34. Oh iya, 34 ton lebih malah ya. Lebih. Target kita di sana kemarin untuk siklus pertama berarti 35 ton. 35 ton dan kita bisa mencapai di size segitu saya rasa juga sudah cukup baik ya, cukup baik di tonase 34 ton itu cukup baik lah. Tapi apakah pada saat budidaya itu kan dipanen di DOC 90 dan yang dua peta itu dipanen di DOC 78 dengan size 6162 sementara yang ini dipanen dengan size 5152. Kenapa sih? Apakah tidak mungkin itu dibesarkan lagi dengan size yang lebih besar? Terutama yang baru size 6162 itu. Ya. Gini, Mas. Kan kemarin itu kita mau ambil size besar. Terus? Dan harga itu mau turun. Oh, tiba-tiba. Oh ya, tiba-tiba kemarin. Turun, ya. Jadi perlu diketahui kemarin di akhir tahun sempat terjadi kepanikan di pasar. Ya. Bahkan sempat tidak dapat supplier ya, bahkan yang 500 kilo itu hanya dibagikan sendiri. Bagikan ke penduduk karena tidak ada pada waktu mau parsial tidak ada yang ambil. Nggak ada supplier. Jadi pertimbangannya adalah karena mengantisipasi harga turun. Iya. Dan juga karena akhir tahun minimnya buyer ya, supplier yang untuk mengambil itu. Ya, kita kan sebenarnya bisa sih membesarkan sampai kepala 4, tapi kan harganya juga sama yang seperti yang kepala 5 kalau harganya tetap turun kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalaupun dipertahankan, size-nya mungkin lebih besar. Tapi dapat harganya masih sama aja. Ya. Itu. Jadi daripada dengan harga yang sama, daripada makan waktu, diputuskanlah untuk dipanen lebih awal. Iya. Oke. Dan di sana, secara umum apakah ada kendala yang paling bikin repot apa sih? Kemarin katanya ada susah sipong, kemudian tidak karena air pasang surut. Iya, air pasang surut. Yang pertama itu di sana itu kendalanya FE-nya tinggi dan tannya itu juga tinggi. Oh, dari sumber air. Dari sumber air. Air, FE dan tan tinggi. Iya. Nah, ini sepertinya juga tidak jarang ya, tidak sedikit petambak mitra PSA juga yang menghadapi ini FE dan tan tinggi. Ya. Cara mengatasinya bagaimana kemarin? Kami mengatasinya dengan melakukan tandon air. Iya. Mengadakan tandon air, iya. Ya. Lalu di tandon itu apa yang dilakukan? Ada berapa tandon tuh? Ada 2 tandon. Ada 2 tandon. Kita melakukan pengisian air dan treatment kapur saja. Oke. Ya. Pengisiannya bersamaan atau bergantian? Enggak. Jadi gini mekanismenya kita itu. 1 diisi, 1 kita treatment.
Jadi kita nggak menunggu langsung bersamaan semua diisi, enggak. Jadi satu langsung masuk petakan ke kolam budidaya, tentunya kita lakukan treatment. Jadi biar waktunya itu kita pangkas, nggak nunggu tandon itu penuh. Oke. Nggak gitu. Jadi artinya ada 2 tandon. Iya. Pertama diisi dulu tandon yang satu penuh. Setelah penuh di treatment. Treatmentnya hanya kapur. Hanya kapur untuk menekan tandan FE. Iya. Kemudian setelah itu penuh dan di treatment setelah 8 jam bisa masuk ke dalam kolam budidaya. Sementara kolam yang satu dilakukan pengisian dan treatment kapur. Oke, setelah pengisian di kolam yang satunya tadi penuh lagi, dilakukan treatment lagi, kemudian pengisian diambil dari sana. Kemudian yang satu yang tadi sudah kosong diisi lagi. Iya. Jarak antara treatment kapur tadi dengan pengisian ke dalam kolam bisa dipindahkan ke dalam kolam berapa jam? 8 jam. Jadi 8 jam setelah di treatment itu bisa dimasukkan ke langsung dalam. bisa masukkan ke dalam kolam itu yang budidaya. diputuskan tim kita waktu itu ya. Iya. Dan kapurnya itu dilakukan kapan? Jamnya jam berapa? Kita itu melakukan malam hari, Mas. Di treatment malam hari. Malam hari. Ya. Malam hari dilakukan treatment kapur untuk tujuan utama adalah pengendapan. Pengendapan, iya. Saya rasa pengendapan. Dengan dilakukan pengendapan itu, saya rasa itu juga sudah cukup mampu ya untuk mengendapan. Kemudian, apakah dilakukan sipon di tandon? Enggak melakukan sipon. Sampai dengan finish. Sampai dengan finish enggak melakukan. Hanya pada saat setelah finish baru disipon, dibersihkan untuk digunakan lagi, begitu ya. Artinya pembersihannya begitu. Dan terus itu berjalan selama perjalanan budidaya. Iya, selama budidaya. Bermasalah nggak di sana dengan treatment yang hanya demikian untuk mengatasi FE dan TAN? Ya, selama ini alhamdulillah masih aman-aman ya. Aman-aman aja. Cuma kemarin kendalanya ada di kolam 4. Kolam 5 harus panen duluan. Itu kenapa? Ya, itu kan karena gini, pasang surut itu langsung masuk terus HDPE bocor ya. Oh, HDPE bocor. Ada gelembung dan akhirnya dipanen duluan. Itu hitungannya masih BEP nggak itu? Nggih, alhamdulillah masih BEP. Masih ada profit ya? Masih ada profit. Masih ada profit padahal itu baru di usia 50-an ya kalau saya nggak salah. Di usia 48. Di usia 48. Di usia 48 dengan size 130-an. 128. Oh, 128. 128. Itu artinya sudah hampir 8 gram ya? Iya, 7, sekian ya. Alhamdulillah. Dengan size segitu masih profit 35 jutaan ya? 35 juta, iya. Itu. Jadi dengan cara, karena kemarin kenapa itu bisa tertolong ya? Karena mungkin tebarnya padat itu ya? Iya, alhamdulillah. Nah, di sana, di perairan Madura tebar padat. Iya. Ini kan seperti kurang lazim ya. Gimana? Itu owner sempat ketar-ketir nggak itu? Ya, awalnya sih ketar-ketir, tapi ya setelah melihat proses budidaya yang kami lakukan itu ya alhamdulillah semakin yakin. Semakin yakin? Iya. Oke, kita bicara tentang teknis budidaya. Kemarin itu kan, kalau saya nggak salah, penjualannya di angka 1,2 miliar. Ya. Dengan jumlah pengeluaran 1M80 juta. 1M80 juta. 1M80 juta. Jadi keuntungannya di atas 50% dari penjualan dong. Jadi lebih dari 100%. Alhamdulillah. Bonusnya gede dong. Iya, ya. Oke. Jadi siapa yang bilang kalau budidaya itu tidak bisa menghasilkan? Mungkin ya penampilannya pakai kaos oblong, pakai celana pendek, sendal jepit. Ya Mas Ganes gimana? Asik kan hasilnya tuh 51 juta kalau saya nggak salah bonusnya. 51 juta hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dapat itu. Ya. Pak Sony mau nggak dapat segitu Pak Sony? Wah, mau sekali. Tuh. Jadi angka segitu. Siapa yang mengatakan pekerja di terik matahari, terpapar sinar matahari dengan sedemikian teriknya, kemudian dengan hanya pakaian kaos oblong, sendal jepit, celana pendek, dan keliling sampai hitam di kulit. Masih malu mau mengerjakan itu? Ya enggak lah Mas. Yang usia berapa sih? Masih 24. 24. Oh ya. Kalau sekolah dari kuliah di mana? Universitas Muhammadiyah Malang. Unmuh Malang. Tuh. Seluruh rekan-rekan yang dari Unmuh nih. Halo. Beliau, saya rasa ini ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi.
sebuah pilihan dari sarjana perikanan ya, dari Iya, perikanan, dari sarjana jurusan perikanan, memanfaatkan ilmunya di sana tanpa malu-malu, tidak harus bekerja di belakang kantor, di belakang meja ya, bukan di belakang kantor, bukan nggak harus di dalam kantor, cukup di belakang meja dan bisa menghasilkan segitu. 51 juta itu di luar gaji kalau saya nggak salah. Iya, di luar gaji. Gajinya sudah salary setiap bulan ada dan Setiap itu bulan bersih. Sementara untuk uang makan, jatah makan sudah ada. Ada. Oke, demikian itu artinya memang budidaya itu menjanjikan. Kalau dulu kita hanya berpikir tentang menjadi seorang polisi, menjadi seorang guru, itu bukan sebuah pilihan yang salah, tapi kan itu terbatas. Jadi harus banyak opsi yang kita buka dan pemikiran kita juga harus terbuka. Oke, yang terakhir nih kita akan bahas tentang kemarin di teknis budidayanya. Itu kan probiotik dari 1M 80 juta. Probiotik hanya menghabiskan 65 juta. 65. Ya, jadi kurang lebih hanya 6% lah ya. 6% ya. 6% dari ini. Artinya cukup baik. Yang kita tahu, kenapa bisa menekan itu? Kalau di SOP kita itu kan ada pupuk air tebar, Iya. pupuk pakan alami, kemudian ada busatrit. Bisa trade ya. Bisa disampaikan kenapa secara pertumbuhan, bagaimana mengelola air maupun mengelola pakan, manajemen pakannya seperti apa kemarin? Ya, kita di sana itu memanfaatkan probiotik yang kita punya ya, Mas. Jadi kita ada resep sendiri lah kan, Mas. Oke. Rahasia perusahaan, tapi yang akan dibongkar, tunggu tanggal mainnya. Oke, kemarin untuk pemeliharaan setiap harinya menggunakan apa? Kita ya menekan cost dengan busatrit sebenarnya. Busatrit ya? Busatrit itu ya sangat murah ya? sangat murah dan sangat bermanfaat bagi Sangat efektif. efektif Sangat buat efektif. air itu. Iya, untuk mengelola air. Iya. Kan banyak yang mengatakan SOP ini takut dengan air warna hijau atau plankton. Masih takut? Ya itu cuma sugesti bagi banyak orang lah kalau gitu. Yang penting udang sehat, makannya kenceng, pertumbuhan bagus. Tujuannya cuma itu. Mau planktonnya booming, sementara tetap semuanya. Yang penting ada terjadi sebuah kestabilan budidaya. Iya, betul. Itu aja yang diharapkan. Dan kemudian kemarin untuk mengenjot pakan, mengenjot pertumbuhan, apa yang dilakukan? Kita melakukan manuver pakan. Manuver pakan. Manuver pakan itu bagaimana dilakukannya? Diberikan berapa hari sekali atau setiap hari berapa kali? Kita di sana pakai per pakan langsung. Per pakan. Ya. Nggak semi dulu. Ya pertama semi lah. Semi dulu. Semi, ya. Semi itu sampai di DOC berapa kemarin? Kita sampai DOC 70 masih pakai semi. Semi. Ya. Pertimbangannya udang masih terlalu padat itu ya. Ya, terlalu padat. Ya, Setelah parsial baru digenjot. Nah, setelah parsial kita genjot kan kita yang apa lagi? Oh. Harga mau turun juga. Kalau kita nggak kejar kan kita juga Oh, nggak itu. dapat harga yang bagus juga. Gitu. Oh, jadi kembali lagi setelah kemarin Mas Arnold Dian Pratama di Sampang Madura berhasil dengan budidaya di size 4548. Beliau lagi masih di Madura dilakukan budidaya di Madura dengan size yang demikian. Kuncinya kembali lagi busatrit dan manuver pakan. Pusat dari mana, Pak? Bagaimana busatrit dan manuver pakan dilakukan? Kita akan coba ulas di segmen kami berikutnya. Setidaknya apa yang sudah dilakukan ini semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua, juga bisa menjadi cermin bahwa budidaya tidak ada yang mulus, tapi selama kita telaten, selama kita tetap tekun untuk menjalankan budidaya ini, hasil tidak akan pernah bohong. Dan saya tidak akan pernah jenuh untuk menyampaikan ke seluruh mitra PSA, tidak ada orang hebat dalam budidaya, yang ada adalah orang yang tekun berusaha, kuat dalam berdoa, dan terus mau belajar. Demikian dari kami, dari tim Brigis Krim Army, saya Anjara Puja Kesula. Saya Enggi Sasongko Pratama. Oke, dan untuk mitra PSA semuanya, salam budidaya untuk petambak seluruh Indonesia. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.